Itu beneran gak sih? Jadi itu hoax ya. Wahid Isnen Salasa, dua podcastnya dua anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Duepod 26 Podcast. Hari ini Duepod bakalan seru banget karena kita punya bintang tamu spesial. Jadi hari ini kita kehadiran dokter spesialis mata sekaligus mama dari Alvaro. Faro ya Bun, Alvaro atau Faro ya? Faro, iya. Jadi kita panggil saja langsung Dokter Marta. Panggil Dokter Marta ya Bun ya. Jadi karena hari ini episodenya spesial, biasanya kalau kita panggilnya Bunda, karena Duepod ini spesial mau membahas kesehatan mata anak, langsung kita panggilnya dokter aja gitu. Oh iya, di kesempatan biar lebih seru sapa dulu dong dokter gitu. Hai semuanya. Hai semuanya, saya Dr. Marta Sari Rosalina, spesialis mata, biasa dipanggil dengan Dokter Marta. Iya, Dokter Marta tadi udah nyempetin waktu kesini buat datang di Duepod di episode spesial ini. Jadi gini nih dok, selama ini kan udah mulai nih banyak pertanyaan dari wali murid, sampai kapan sih belajar online ini? Kita pun juga nggak bisa jawab sampai kapan karena pandemi ini udah ada yang sudah mulai terbiasa karena udah hampir 2 tahun ya dok ya. Ada yang mulai merasakan dampaknya. Salah satunya adalah dampak kesehatan mata pada anak, karena di sekolah aja anak-anak itu dari jam 8 sampai jam 12 pelajaran nih. Terus nanti belum lagi kalau ngaji pun juga secara online. Kira-kira nih dok, sebenarnya kalau prakteknya kan seperti ini, tapi kalau dari segi sudut pandang kesehatan mata aman nggak sih dok kalau anak-anak screen kontaknya sepanjang itu selama itu? Oke, makasih ya Ustazah Lia sudah mengundang ke sini. Jadi masa pandemi ini kita nggak tahu kapan, tetapi program pemerintah vaksin COVID sudah bisa diberikan pada usia 5-11 tahun. Programnya insya Allah mulai tahun depan. Jadi harapannya semoga tahun depan kita bisa offline usia. Iya amin. Ini termasuk kabar gembira loh ya dok ya. Bagi bunda-bunda yang di rumah ini kabar gembira karena sudah ada vaksin untuk anak-anak, berarti ada tanda-tanda anak-anak bisa keluar dengan tenang istilahnya gitu ya dok ya. Meskipun tetap pakai masker ya, jangan lupa. Jadi untuk screen time anak-anak itu sebenarnya boleh mau jam 8 sampai jam 12 itu juga boleh 4 jam. Tetapi ada rule-nya Rule-nya adalah 20 20 20. 20 20 itu adalah ketika kita sudah screen time 20 menit, maka kita harus break 20 detik aja untuk melihat objek sejauh 20 kaki atau 6 meter. Gitu. Terus kemudian duduknya harus ergonomis, jadi anak-anak kadang sekolah online sambil tiduran, jadi rebahan. Iya, sambil rebahan. Udah mager gitu ya betul. Jadi saya harap sih ustazah sama ustadz-ustadznya nggak bosen ngingetin anak-anak untuk duduk yang baik, duduk tegak, kemudian posisinya harus lurus karena kita kan lagi masa pertumbuhan juga nih, agar tulang punggungnya juga nggak melengkung ke depan atau ke belakang. Jadi kadang pun saya juga udah dewasa gini posisinya gini Bun, harusnya tetap begini. 90 derajat. Kemudian terus untuk layarnya, jadi kita itu sekarang teknologi elektronik udah canggih. Jadi ada layar handphone atau layar laptop yang bisa dibuat lebih warm atau lebih kuning untuk mengurangi pancaran dari sinar birunya. Nah, sinar biru itulah yang secara penelitian dia dapat merusak saraf mata atau makula. Makula itu pusat dari saraf mata. Kemudian layarnya yang dibuat lebih kuning, kemudian diberikan, kalau kita zaman dulu Ustazah sempat enggak mengalami ada komputer zaman dulu terus dikasih kayak ini tambahan layar itu ya Bun ya. Jadi itu bisa diberi itu
anti glare itu juga bisa diberikan itu. Kemudian cahaya ruangan, kalau bisa cahayanya jangan terlalu terang, juga jangan kalah dengan layar. Jadi layar gadget kita itu harus lebih terang sedikit, jadi tidak boleh lebih terang banget. Terus cahaya ruangan juga harus terang, nggak boleh redup-redup juga, Us. Iya, jadi bunda-bunda di rumah ini benar-benar harus benar-benar prepare untuk kesehatan anak-anak ya Bun ya, karena mulai dari kita atur mulai dari cahaya ruangannya itu, terus belum lagi cahaya gadgetnya itu tadi. Bun, ngobrol-ngobrol soal tadi 20 menit dari kita screen time itu anak-anak diajak untuk melihat jauh gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai guru nih juga pengetahuan baru nih Bun. Nantinya juga anak kan kita selama ini pembelajaran satu kali pelajaran kan 35 sampai 45 menit. Jadi kan di sini kita benar-benar menghimbau anak-anak ya. Jadi istilahnya rehatnya bisa melihat apa-apa yang di sekitarnya gitu ya Bun. Lihat atap tetangga depan aja sih sebenarnya. Atap tetangga depan rasanya udah cukup sih 6 meter itu. Jadi 20 detik aja, Us. 20 detik melihat yang jauh atap jadi atap tetangga. Iya, jadi saya pun juga kadang itu gini loh Bun, kalau ngajar kan anak-anak on cam semua, kadang itu karena di rumah kita pun juga nggak bisa ngawasi langsung. Kadang itu ada yang memang karena siang hari jadi nggak dinyalakan karena dirasa cahaya matahari aja udah cukup, ternyata tidak cukup ya Bun ya. Tergantung juga, maksudnya dia tipe rumah tropis atau tembok semua gitu. Kalau seandainya memang dia banyak kacanya rumahnya, saya rasa cukup. Sinar matahari banyak masuk cukup ya Bun. Gitu. Sekarang ini Bun, karena kan anak-anak ini sudah gadgetnya itu udah istilahnya udah dipegang terus kan. Nanti ini masih ngaji mah, nanti dipakai lagi gitu. Jadi sekarang ini juga mulai ada kendala nih, ada beberapa anak yang harus memakai kacamata. Kalau sebelum pandemi biasanya anak-anak itu standarnya mulai pakai kacamata itu usia berapa sih Bun? Jadi gini, sebenarnya ada pandemi atau enggak, mata minus atau mata plus itu bisa terjadi pada anak usia dini. Bahkan dari bayi baru lahir pun juga sudah ada. Hanya saja pada masa pandemi ini karena kita atau anak-anak sering melihat dekat itu merangsang penambahan minusnya itu lebih cepat dari biasanya. Jadi biasa normalnya itu setiap tahun nambahnya 0,5 sampai 1, tapi ada beberapa kasus yang bisa nambah sampai 3 gitu. Tetapi itu jarang sekali. Dan dengan penglihatan dekat ini membuat mata itu jadi gampang lelah. Karena dia jadi gampang lelah, jadi kabur. Jadi kesannya adalah kok sekarang anaknya jadi kabur. Padahal sebenarnya dia itu mata lelah. Nah, kita harus sebagai orang tua kita harus waspada. Apakah ini kaburnya karena mata lelahnya atau kaburnya karena memang sebenarnya ada minus yang dulu tidak terasa karena sering dengan penglihatan dekat akhirnya jadi lebih terasa. Oleh karena itu sebaiknya selama masa pandemi ini kalau sudah level 1 usia, udah level 1 seperti sekarang, monggo dibawa ke dokter mata untuk pemeriksaan matanya gitu. Karena kita harus pastikan apakah dia hanya lelah aja atau memang lelahnya karena ada minus yang belum dikoreksi. Nah, untuk adik-adik yang pakai kacamata sebaiknya kacamatanya harus dibersihkan terus. Kenapa? Karena dengan kalau ada kotoran di kacamatanya, dia juga membuat mata jadi gampang lelah karena nanti fokusnya jadi berubah. Jadi selain kacamatanya harus dipakai, harus sering dibersihkan, layar laptop, layar gadgetnya juga harus sering dibersihkan. Jadi dia bersih, tidak ada glare-nya gitu. Ini juga termasuk buat ustazah-ustazah ini yang udah berumur rajin-rajin bersihin handphone, laptop, nih Bun. Jadi anak-anak itu, terus ini Bun, kan anak-anak itu kan sudah mulai banyak pakai kacamata. Jadi kan harus aware dengan dirinya, selain orang tua mengingatkan. Ini teman-teman yang di rumah juga bisa menjaga dirinya sendiri. Bun, selama ini kan kita sering lihat di iklan-iklan itu Bun, karena selama pandemi ini semakin banyak kayak ini sempat jadi pertanyaan nih, ada pertanyaan masuk aman nggak sih, kan ada yang
kacamata anti radiasi atau kacamata kesehatan itu loh Bun. Oke. Itu sebenarnya dari kan namanya di ustadzah ini kan memang sudah banyak yang ibu-ibu. Itu beneran nggak sih yang kacamata ini buat jaga anak dari apa gadgetnya gitu? Iya, jadi sempat kemarin beredar ada kacamata mereknya Tip, iya. Iya yang katanya bisa melindungi tanpa kaca itu kan Bun. Jadi itu dia prinsipnya adalah dengan lubang kecil. Jadi lubang kecil itu namanya kita di kedokteran namanya pinhole. Pinhole itu kalau seandainya dipakaikan pada orang minus, dia kesannya seperti tanpa kacamata dia bisa lihat. Tetapi kemampuannya hanya untuk 5 dioptri. Jadi kalau seandainya minus 3 atau minus 2, kalau pakai itu jadi terang karena dia memakai efek pinhole. Tetapi bukan menghilangkan minusnya. Minus itu akan tetap di situ, tetapi kesannya seperti dihilangkan gitu. Jadi itu hoax ya kalau seandainya dia bilang bisa menghilangkan minus. Tetapi karena di gagangnya itu ada memang dia mengandung semacam batu atau infrared, nah itu frame-nya itu mungkin bisa memperlancar peredaran darah. Itu juga boleh dipakai, tetapi kacanya harus diganti kaca yang ada ukurannya. Jadi bukan kaca yang bulat-bulat hitam bolong-bolong kecil-kecil itu kan Gus. Iya Bun. Terus kalau untuk kacamata anti radiasi namanya UV filter, memang ada kaca seperti itu. Jadi bagi orang tua yang anaknya berkacamata kemudian ada dana lebih, bisa nanti di optik bilang untuk pakai kacamata yang UV filter. Jadi nanti ada untuk mencegah cahaya biru itu tadi Us. Gitu. Jadi nih biar bunda-bunda nggak salah memutus karena kan bunda-bunda itu kadang wah udah mulai khawatir nih kalau ada ditawarin gitu udah kayak gopoh mau beli ini. Ceritanya bunda-bunda ustadzah sih Bun, kan ustadzah juga banyak yang sudah menjadi bunda-bunda nih Bun. Ini kan ini juga ada titipan pertanyaan, jadi saya mengundang Dokter Marta di sini tuh banyak sekali titipan pertanyaan termasuk dari ustadzah. Jadi gini Bun, kita yang sudah dewasa ini kadang itu meskipun kita sudah diharuskan memakai kacamata, itu kan kita juga namanya orang ya Bun ya, malas. Itu gimana nih Bun, aman nggak sih kalau misalnya kita sudah menggunakan kacamata, memang kita pakai tapi intensitasnya hanya lepas pakai. Jadi kayak misalnya saya nih Bun, saya harusnya pakai kacamata tapi istilahnya makainya kalau ada yang bener-bener pas waktu lelah banget pakai kacamata, kelihatan rabun banget baru pakai kacamata gitu, gimana Bun? Apakah bisa mempengaruhi minusnya atau silindernya atau gimana Bun? Oke, jadi sebenarnya pertambahan minus itu seperti yang saya bilang tadi bahwa normalnya 0,5 sampai 1 dioptri. Jadi misal tapi itu terjadi pada anak usia di bawah 18 tahun. Kenapa? Karena usia 18 tahun itu anak sudah tidak tumbuh. Teorinya adalah umur 18 anak sudah tidak tumbuh. Harapannya adalah bola mata juga tidak makin panjang. Jadi kalau bola matanya semakin panjang minusnya akan makin tambah. Jadi semakin tinggi anak minusnya akan bertambah. Tetapi ada tingkat normalnya gitu. Ada yang normalnya 0,5 sampai 1. Kalau lebih dari itu maka kita harus hati-hati banget. Kita harus memberi nutrisi tertentu atau memberi aktivitas fisik yang tidak menggunakan penglihatan jarak dekat. Itu untuk mengurangi progresivitas dari minusnya itu tadi. Sedangkan untuk orang dewasa itu tergantung dari minusnya juga. Apakah minusnya itu tinggi? Kalau seandainya hanya di bawah 2 dipakai sekali-sekali itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah lebih dari 18 tahun, teorinya adalah tidak akan menambah minusnya. Tetapi pada minus-minus yang patologis gitu, itu akan nambah terus gitu. Jadi memang kacamata itu hanya sebagai alat bantu melihat sesuai kebutuhan untuk dewasa. Tetapi kalau untuk anak-anak
memang harus dipakai karena lagi masa pertumbuhan. Oh, gitu. Jadi untuk menjaga biar minusnya nggak nambah terus gitu ya Bun ya. Iya. Jadi anak-anakku sekalian yang pakai kacamata kadang itu waktu dulu nggak pandemi aja Bun, waktu sekolah offline itu mesti kan sudah dibawa kacamata, nanti dilepas habis sholat duha gitu, lu kok nggak dipakai kacamatanya. Jadi mulai yang sudah pakai kacamata nih tetap dipakai terus kacamatanya biar nanti nggak nyesel ya Bun, istilahnya nggak nyesel di waktu dewasanya ya. Terus ini Bun, sekarang itu kan ada yang namanya apa sih, lasik ya. Lasik itu untuk dewasa atau untuk anak-anak sih Bun sebenarnya itu. Ini kita kan masih awam karena ini juga titipan pertanyaan sih Bun. Ada teman-teman ini juga nggak tahu salah atau benar, kadang gini, halah misalnya mungkin yang anak-anak halah nggak apa-apa kalau udah terlanjur dewasa nggak pakai kacamata nanti lo bisa dilasik gitu. Ini kan kita masih awam, mungkin bisa jadi dengan menjaga biar nggak sampai ke lasik, atau lebih baik halah nanti ada lasik aja loh gitu. Gimana Bun, ini saya juga bingung nih menyampaikannya. Jadi gini, lasik itu prinsipnya adalah kita membuat kontak lensa dari mata kita sendiri. Jadi mata kita itu diukir dengan sebuah alat laser itu. Jadi nanti diukur, jadi nanti ada ukurannya, kapan ketebalannya seperti apa, kemudian apakah pasien itu bisa dilasik atau enggak gitu. Nah itu tergantung juga waktu masih kecilnya gini. Jadi gini, ada pasien itu yang mata kanan dan kirinya beda. Jadi yang kanan normal atau yang kanan cuma -1, yang kiri -6. Nah kalau seperti itu kita harus pakai kacamata dan dibantu dengan kita ada namanya soft lens atau RGP. Jadi biar mata kanan kirinya bisa sinkron. Kalau kita nggak pakai kacamata nanti dia yang minusnya tinggi akan juling us. Nah oke, kalau dalam perjalanannya dia juling, ketika dewasa umur 20 pengen lasik atau 18 itu agak susah nanti recovery-nya. Kenapa? Karena mata yang kiri yang tadi minusnya tinggi itu udah jadi mata malas atau lazy eyes. Jadi sebaiknya nggak apa-apa kalau umur 18 tahun mau lasik nggak apa-apa. Tapi agar hasil lasik itu lebih optimal dan maksimal, sebaiknya sebelumnya dipakai kacamatanya gitu. Oh gitu. Jadi istilahnya kalau anak-anak lebih baik kalau istilahnya daripada lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya benar. Jadi ini nih, jadi benar-benar istilahnya kesehatan mata ini kadang kita kan agak sedikit abai nih Bun, orang Indonesia ya Bun ya. Kalau nggak sakit, nggak benar-benar sakit, benar-benar nggak ke dokter istilahnya gitu. Saya pun juga begitu. Jadi kalau misalnya gini Bun, kalau kita ke dokter gigi kan ada anjuran 6 bulan sekali. Ini apakah untuk kan kita istilahnya selain periksa kan sebetulnya butuh edukasi nih Bun. Ya, apalagi bunda-bunda kan masalah kesehatan anak itu kan yang utama. Apakah ada standarnya, misalnya kita ke dokter mata setiap apa, jangan sampai nunggu sakit lah Bun istilahnya gitu. Sama sih sebenarnya seperti dokter gigi, kita menganjurkan pasien kontrol 6 bulan sekali, kecuali misal pada mata malas gitu kita lagi adaptasi untuk pengukuran kacamata, biasanya pasien kita minta 3 bulan sekali gitu. Tetapi kalau tidak ada kondisi khusus, hanya untuk check up aja, untuk lihat minusnya nambah atau enggak, itu bisa 6 bulan sekali, bisa 1 tahun sekali. Mudah-mudahan setelah ini kan vaksin sudah ada nih, monggo bunda-bunda mulai, takutnya kan dampaknya ini kan setelah pandemi ya Bun ya. Mudah-mudahan habis ini kita juga nggak tahu sampai kapan, tapi tetap kita jaga kesehatan anak-anak juga dari mata bahkan tumbuh kembangnya. Terus ini Bun, kalau di zaman saya kecil dulu ya Bun, selalu orang tua itu bilang banyak makan wortel biar matanya bagus. Tadi kan dokter Marta juga menyampaikan untuk menjaga kesehatan mata kita juga harus menjaga nutrisi. Apakah termasuk nutrisi yang seperti apa nih Bun? Apakah kayak wortel yang disampaikan ibu saya itu beneran atau cuma sekedar mitos begitu? Jadi gini, nutrisi untuk mata itu banyak. Jadi seperti makanan yang mengandung lutein atau zeaxanthin, dia kan sebagai antioksidan pada saraf mata.
kemudian vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan zinc untuk membantu metabolisme sel di dalam retina itu. Jadi baik kalau lutein dan zeaxanthin banyak pada sayur berwarna hijau. Nah kalau vitamin A pada sayur atau buah yang berwarna orange. Jadi memang wortel, pepaya atau jeruk itu juga banyak vitamin A-nya juga. Itu bagus juga. Jadi boleh. Jadi anak-anakku yang di rumah nanti yang nonton ini, jadi nanti penontonnya insya Allah nggak bunda-bunda aja Bun. Jadi anak-anak juga bisa tahu langsung. Kadang itu anak-anak kalau bundanya yang ngasih tahu beda sama kalau nonton YouTube atau gurunya yang ngasih tahu. Jadi ini nih kata Dokter Marta, tetap jaga kesehatan, jaga nutrisi, terus tetap biar matanya tetap sehat terus. Karena bisa dibilang nggak sih Bun, mata ini istilahnya kayak investasi kita kan, utama kita melakukan kegiatan apapun ini dengan mata kan Bun ya. Iya, mata itu adalah jendela dunia. Dan 70% aktivitas kita dan informasi di sekeliling kita itu melalui mata. Jadi memang mata itu organnya kecil, tapi dia itu sangat sensitif, sangat rapuh, dan harus benar-benar kita jaga. Karena sekali rusak dia nggak bisa kembali. Itu jadi istilahnya ya kita lebih baik menjaga dulu ya, menjaga. Insya Allah Allah itu akan istilahnya menjaga kita kalau kita juga menjaga. Begitu. Terus Bun ini loh, ini boleh dong kasih pesan ke anak-anak. Kalau kadang kan karena anak-anak sudah rata-rata ada yang pegang gadget sendiri, terus sekarang itu udah mulai kenal games. Kasih pesan dong supaya mulai meninggalkan gamesnya itu loh Bun. Jadi karena kan kalau nge-games itu udah maksimal 30 menit. Kalau lagi kalau anak-anak bilang war atau apa itu mabar ya, lagi mabar itu rasanya kayak udah nggak bisa lepas dari gadget. Karena anak-anak sudah screen time di sekolah, kegiatan sekolah, maksimal penggunaan gadget untuk istilahnya rekreasi ya Bun ya, main game itu untuk rekreasi maksimal berapa lama sih Bun untuk supaya tetap aman gitu? Itu tergantung komitmen dari orang tua dan anak itu sendiri. Jadi misal orang tua udah ngasih jadwal, jam 8 sampai jam 12 sekolah. Kalau udah sekolah, kemudian sholat zuhur, udah makan siang, dia seharusnya istirahat, tidur siang. Tetapi ada anak yang nggak mau tidur siang, ya udah kita bikin komitmen aja, mau mainnya jam berapa sampai jam berapa. Jadi kita sebagai orang tua tuh harus bikin komitmen. Apalagi kalau anak sudah mulai besar ya, karena kalau udah mulai kelas 5, kelas 6 ke atas itu udah nggak bisa kita ambil langsung, pokoknya nggak boleh, udah nggak bisa. Iya, karena udah ini Bun ya, usianya udah remaja itu tadi. Usianya udah mulai masuk remaja, udah nggak mau diatur lagi. Jadi kita harus bikin komitmen. Jadi kalau bikin komitmen jam sekian, paling nggak kita kasih waktu 1 jam. Jadi misal dia mau mabar sama teman-temannya, dia udah janjian dulu sama temennya. Kita mabar jam 13 sampai jam 14 gitu. Gitu. Jadi maksimal sejam lah ya teman-teman ya mabarnya ya. Habis itu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu juga termasuk menjaga kesehatan ya Bun ya. Jadi waktu tidurnya kalau untuk anak-anak maksimal tidur malam jam 9, jam 10. Oh iya, jam 9, jam 10. Kalau sempat tidur siang disempatkan juga karena biar matanya juga nggak capek. Terus ini tadi pesannya dari Dokter Marta, jangan lupa setiap 20 menit kita lihat pandangan yang jauh, minimal atap tetangganya. Begitu. Kayaknya seru banget, kayaknya bakalan banyak pertanyaan lagi nih Bun. Iya. Bun ya Dok ya. Jadi karena ini kan memang istilahnya kayaknya kadang itu kita juga ini sih agak abai tentang kesehatan. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya Dokter Marta di podcast ini semuanya lebih peduli kesehatan lagi ya, termasuk ustadz-ustadzahnya, teman-teman SD Muhammadiyah 26 dan bunda-bunda sekalian. Ini kami terima kasih banyak sudah hadir. Terus mungkin saya kasih ini deh quotes buat anak-anak nih, buat pesan supaya tetap matanya terjaga selama pandemi. Istilahnya satu quotes aja deh Bun. Satu ini. Quotes ya. Iya. Oke.
syukurilah nikmat melihatmu, dan dengan bersyukur kamu akan menjaga matamu. Alhamdulillah. Diingat-ingat ya. Jadi kuncinya adalah bersyukur. Karena di luar sana banyak orang nggak bisa lihat. Iya, Masya Allah. Jadi kita ini yang diberi anugerah penglihatan, yang utamanya kita syukuri dengan kita jaga. Iya, terima kasih banyak ya dok atas motivasinya. Mudah-mudahan insya Allah banyak bermanfaat bagi keluarga besar SD Muhammadiyah 26. Sampai ketemu lagi di Duepot selanjutnya. Terima kasih Dokter Marta. Salam untuk keluarga di rumah, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.